Saat Anda menjelajahi media sosial, percayalah, Anda hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk menjumpai fenomena yang sering kita sebut sebagai bahasa Jaksel. Tren bahasa Jaksel yang menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam penggunaan sehari-hari bukan lagi sekadar gaya bicara anak Jakarta Selatan saja. Fenomena bilingual ini sudah menyebar hampir ke seluruh daerah yang ada di Indonesia dan menjadi standar komunikasi baru bagi mayoritas remaja. Alfiansyah, dalam tesis yang ia buat pada tahun 2024 menyatakan bahwa fenomena bahasa yang dicampur ini sudah menjadi identitas baru yang menghubungkan nilai lokal dengan pengaruh global dalam generasi masa kini. Nah, untuk menyikapi fenomena tersebut, kita akan menelaah peranan bahasa sebagai identitas kelas sosial, efektivitasnya dalam menyampaikan emosi, serta faktor terbatasnya padanan kata dalam bahasa Indonesia. Dari program studi pendidikan matematika Universitas Sriwijaya, perkenalkan, saya Putri Rosa Karenina dengan NIM 060818253001 yang akan mempresentasikan esai yang saya buat mengenai fenomena bahasa Jaksel. Mengapa mencampur bahasa dianggap sebagai standar keren yang baru? Nah, fenomena bahasa yang dicampur atau penggunaan bahasa campuran ini tidak terlepas dari adanya beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah aspek gengsi dalam lingkungan masyarakat. Bahasa asing, utamanya bahasa Inggris, sering dianggap sebagai simbol kecerdasan, modernitas, dan kelas sosial yang lebih tinggi. Nah, hal ini memberikan anggapan bahwa ketika kita berbicara menggunakan bahasa asing, utamanya bahasa Inggris tadi, kita akan memberikan kesan pribadi yang lebih terpelajar dan lebih berpendidikan. Nah, selain karena faktor gengsi, ada juga faktor lain, yaitu anggapan bahwa beberapa istilah asing itu dianggap memiliki ketepatan makna yang mendalam dalam menggambarkan situasi emosional. Contohnya, pada kata healing. Kata healing yang awalnya bermakna sebagai pemulihan kesehatan itu sekarang sudah berubah menjadi aktivitas rekreasi atau kegiatan hiburan. Nah, istilah asli yaitu healing tadi dianggap lebih ekspresif dalam menyampaikan perasaan bagi remaja dibandingkan dengan kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yang paling penting untuk kita soroti dari fenomena ini adalah penyebab utama dari maraknya penggunaan bahasa campuran dikarenakan padanan kata dalam bahasa Indonesia terkesan sangat kaku. Contohnya, pada istilah support system, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu berubah menjadi jejaring pendukung atau sistem pendukung. Nah, dari sini dapat kita amati bahwa apabila istilah asing diterjemahkan begitu saja secara mentah, itu merupakan sebuah kegagalan. Kegagalan bahasa nasional dalam menyediakan padanan kata yang memiliki ruh, yang memiliki jiwa, yang memiliki makna yang sama dengan istilah aslinya, ini kemudian akan membuat kosakata dalam bahasa Indonesia yaitu hanya tersimpan di dalam kamus saja, tidak digunakan, begitu. Jadi, secara keseluruhan, fenomena bahasa Jaksel ini merupakan bentuk nyata
bagaimana remaja mencari pengakuan sosial dan kenyamanan dalam berekspresi saat padanan kata dalam bahasa Indonesia dinilai terbatas dan sangat kaku. Nah, dari sini juga dapat disimpulkan bahwa bahasa itu bersifat dinamis. Ia akan selalu mengikuti penuturnya agar tidak kehilangan yang namanya modernitas. Nah, sebetulnya penggunaan bahasa yang dicampur-campur ini tidak apa-apa, asalkan kita tahu di mana tempat kita mengucapkannya. Kita tidak perlu terlalu kaku, kita tidak perlu selalu kaku, tetapi jangan sampai istilah asli kita itu hilang. Pada akhirnya, dalam menjaga keaslian bahasa Indonesia, yang dibutuhkan itu bukan sekadar melarang masuknya bahasa asing, tetapi juga memperkaya kosakata atau padanan kata baru yang lebih berjiwa, lebih bermakna, memiliki makna yang sama, yang relevan, dan yang bisa dibanggakan sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Baik, sekian presentasi esai dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.